wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, nama Bapak Satya Adit Pratama. Bapak ini di kelas 10 ya? Iya, Pak. Pak. SMA kelas 10. Sebelum ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu, dipimpin oleh KM. Siapa KM-nya? Alwi. Pak. Kalau pimpin absen terlebih dahulu sih. Absen. Absen. Ngantuk. Astagfirullah. Ya ngajar tuh. Lihat. Sebelum kita berdoa, sebelum kita belajar kabarnya berdoa dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada yang nggak masuk nggak? Ada Pak. Siapa aja? Alani, Raden, Faiz. Kenapa itu? Bani Raden tidak ada kabar seperti Jurig. Siapa yang nggak ada kabar? Raden. Karena nggak dikabarin. Astagfirullah. Butuh banget Nah, kabar. Bapak izin berdiri ya, teman-teman. Ada yang Duduk lah. Duduk aja Pak. Spidol. spidol. Di jilin yang stand. Sebelumnya Bapak minta bantuannya kepada teman-teman buat ngisi ini apa namanya? Gifom yang ada di grup kelas gini, yang di mikro. Oh. Nama Bapak Satya Adit Pratama, NIM 12220202777. Di phone mana sih? Ini yang apa nom? Maafin. Oh iya. Ya kenapa? Waduh. Oh ya nggak apa-apa. Waduh. Minggu kemarin aku namanya belum. Udah ya? Itu isi yang di isi lupa Pak. Enggak. Berarti belum. 232. Ayah nggak hadir ini lagi. Gurunya. Ya nanti aja lah. Aku sudah Bapak di sini akan menjelaskan tentang penyakit hati ya, teman-teman. Sebelumnya ada yang tahu penyakit hati itu apa? penyakit hati. Sifat jelek. Sifat jelek, betul. Penjelasan penyakit hati itu apa? Sifat buruk. Terus apa lagi? Bapak aja yang jelasin. Penyakit hal tercela pokoknya Pak. Oh iya betul. Gorengan kan itu sudah. Busuk hati Goreng, goreng. hitam hati. Ada Soalnya kata yang tadi disampaikan oleh teman-teman, penyakit hati adalah keadaan batin seorang yang dipenuhi perasaan dan sifat buruk seperti iri hati, sombong, dendam, atau riya, sehingga membuat hati menjadi gelap dan jauh dari Allah. Penyakit hati tidak tampak secara fisik, tetapi pengaruhnya besar terhadap perilaku dan akhlak seseorang. Jadi penyakit hati itu nggak kelihatan, tapi sebenarnya kerasa. Bakalan ketika kita memiliki penyakit itu, hati akan semakin gelap dan lupa caranya berbuat baik, seperti itu teman-teman. Orang yang hatinya sakit atau sulit bersyukur, mudah marah, iri terhadap orang lain, dan tidak tenang dalam beribadah. Oleh karena itu, menjaga kebersihan hati adalah bagian penting dari pembentukan akhlak yang mulia. Ketika hati kita sudah kotor, ketika hati kita sudah gelap, kita akan sulit menerima rasa syukur. Pasti ada rasa ria, sombong, dan semacamnya. Sama ketika hati kita gelap itu, emosi kita itu tidak akan stabil, akan labil gini. Ada beberapa jenis ya teman-teman. Jenis penyakit hati ada 5. Yang pertama hasad, takabur, ria, ghibah, dan hasud. Ada yang tahu
hasad itu apa? Iri dong, iri. Iya, udah ada baca. Oh itu udah ada ya. Kita jelasin secara rinci ya penjelasannya. Hasad adalah kondisi psikologis ketika seorang tidak menyukai keberuntungan atau kelebihan orang lain, disertai keinginan agar nikmat tersebut hilang. Digedein Pak. Oh, siap. Ujung kanan bawah. Nah, Balance. Jadi hasad ini di mana kondisi seorang yang tidak ingin temannya atau rekannya memiliki kenikmatan, memiliki keberuntungan, ingin nikmat seorang itu dihilangkan seperti itu. Terus takabur. Takabur merupakan sikap merasa dirinya lebih unggul dari orang lain sehingga muncul perilaku meremehkan. Ada yang mau memberikan contoh dari sifat takabur ini? Nggak ada. Kalau nggak ada saya tunjuk. Raden. Apa Raden? Jangan telat. Saya tunjuk saja. Mana ya? Menyepelekan gitu Pak. Seperti gimana dalam kehidupan sehari-hari, gampangnya biar mudah dipahami oleh teman-teman gini ya. Misalkan Kade lain sangu remehnya sisa. Misalkan naon emang ngan dia. Naon di sana. Gimana? Balik sih. Balik. Misalkan dia teh berapa orang, 10 orang teh misalkan iPhone mungkul, ari abi mah naon Samsung mungkul. Ayo mah lain iPhone, kudu dideketan. Oke, bisa. iPhone ya. Bisa. Itu salah satu sikap takabur ya teman-teman. Terus yang ketiga ada ria. Ria adalah praktik melakukan ibadah atau kebaikan dengan motivasi untuk memperoleh pujian manusia bukan penjelasan kepada Allah. Ada yang bisa nyontohin nggak? Atau mau ditunjuk lagi? apa ria? Ria Ria itu apa? Oh, Bapak. kan pamernya Pak. Ya betul. Nah, jadi kayak misalnya kita tuh mau sedekah, tapi niatnya tuh bukan karena Allah, jadi dipamerin gitu, saya beli foto sedekahnya teh, jadi kayak terpuji gitu. Bisa itu juga. Kelihatan sama orang. Tuh. Jadi nggak boleh teman-teman sikap ini teh. Ria misalkan contoh lainnya ingin dipuji. Kita baru punya gelang baru misalkan atau cincin baru. Oh cewek mak mas nunjukinnya kemana ibu? Ih ka dia sudah. Dikikir. Baik. Kita lah. Ih kemana? Jam sabar ya nak. Lagi sabarnya sudah. Gitu. Gak boleh ya teman-teman. Itu tuh sifat-sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat ada gibah. Gibah adalah menggunjing. Gunjingnya aja ya. Gibah adalah tindakan membicarakan kekurangan atau aib seorang di luar pengetahuan meskipun informasi tersebut benar. Mau benar mau salah, gibah itu nggak boleh. Gibah itu seperti saya pernah mendengar gibah itu seperti memakan daging saudara sendiri. Itu nggak lupa lagi atau ayat Quran atau hadis. Jadi misalkan nasi itu mah gitu biasanya mah cewek biasanya. Ada cowoknya. Iya biasanya. Biasanya manusia. Terus itu mah gitunya karek meuli. Nah, itu Bapak kan menyontohkan. Bapak mah cuma menyontohkan. Terus hasud, dendam, hasad yang kan diri dendam. pertama hasud mah dendam dan kebencian. Oke. Hasud merujuk pada kedengkian yang berkembang menjadi kebencian Mendalam. mendalam dan keinginan untuk membalas atau merugikan orang lain.
contoh. Ada yang mau ngasih contoh belum? Enggak, sebelum Bapak yang mencontohkan. Enggak, Bapak aja. Kalau gitu. Oke. Misalkan ya kita teh kesel ke orang dengki nih. Dia teh usahanya teh bagus gini kan. Terus kita teh melihat usaha teman teh semakin berkembang benci ke teman teh terus dan ingin membalas atau merugikan orang lain. Fitnah weh, ieu kan cenah. Usahana teh cenah. Tah, seperti itu. Istighfar, Istighfar, Alwi, jangan ketawa-ketawa, Alwi. Alwi itu bukan, Alwi. Terus ada cara mengatasinya ya, mengatasi penjelasan yang 5 tersebut. Cara mengatasinya menghindari hasad adalah menumbuhkan syukur atas nikmat diri sendiri. Jadi kudu loba-loba bersyukur gini kan. Ya. Jadi enak kalau orang kata baik alhamdulillah saking diberi nikmat. Jadi lihatnya jangan ke atas, lihatnya ke bawah. Batur mah misalkan beunghar kieu-kieu tapi batur aya nu leuwih miskin di urang misalkan. Batur mah karena mobil, aya batur gina teu bisa leumpang gitu. Melatih yang kedua melatih empati dan berdoa kebaikan bagi orang lain. Terus yang nomor 2 menghindari takabur atau kesombong. Menyadari keterbatasan diri dan kemampuan berasal dari Allah. Mengembangkan sikap rendah hati dan interaksi sosial. Biar tidak sombong ya teman-teman, ada 2 langkah. Yang pertama, menyadari keterbatasan diri sendiri. Hampir sama sih sama poin yang pertama. Yang nomor 1 poin pertama. Bersyukur juga. Kita harus melihat diri kita itu nggak sempurna gitu. Pasti ada kekurangannya daripada diri kita itu sendiri. Terus mengembangkan sikap rendah hati, kita juga jangan terlalu sombong, ria. Harus merendah kepada orang lain karena pasti ada yang lebih daripada kita. Menghindari ria, meluruskan niat sebelum beramal. Kita misalkan ingin memberi kepada seseorang, niatnya karena Allah. Misalkan kalau tidak bisa juga kita memperbanyak amal yang tidak orang ketahui biar rasa sombong itu hilang, seperti itu. Terus yang keempat, ghibah. Mengendalikan ucapan dan fokus pada topik yang bermanfaat. Jadi misalkan kalau ngobrol ya teman-teman kepada orang lain atau kepada sesama teman, kita ngobrol aja topik-topik yang bermanfaat saja, jangan Bisa. yang misalkan ngomongin tugas, ngomongin kalau cowok ngomongin bola, ngomongin apa, jangan ngomongin keburukan atau orang lain seperti itu. Yang kelima, menghindari hasut atau dendam dan kebencian. Mengelolakan emosi dengan sabar dan pemaaf. Kudu loba sabar, maafkan batur. Misalkan ngagugoreng ke orangnya, maafkan. Allah ge maha pemaaf, masa hambanya nggak bisa? Mengambil perspektif positif terhadap situasi yang memicu dendam. Jadi ketika ada yang negatif kepada kita atau ada yang berbuat salah kepada kita, kita harus berpikir positif aja. Mungkin ini adalah ujian dari Allah, adalah cobaan dan semacamnya seperti itu. Nah teman-teman, sekarang Bapak ada proyekan nih buat teman-teman. Nah. Ini Bapak bagi 4 kelompok ya. Oke. 4 kelompok. Bikin analisis berita. Di dalamnya outputnya tentang ini hasad, sombong, ghibah, sama dan lain-lain, penyakit hati. Terus ringkas beritanya. Cari dari teman-teman di media sosial, kan semuanya udah punya, ada HP? Ada HP ya. Ringkas beritanya, berita dari mana, seringkas-ringkasnya, identifikasi penyakit hatinya apa nih, tulisin sama teman-teman, dampak sosialnya apa,
Menurut Islam kayak gimana? Sama solusinya. Ngerti? Ini isinya, ini materinya tentang ini, carinya di YouTube atau YouTube, Google, pokoknya berita-berita aja yang merujuk pada keempat, kelima ini, seperti itu. Bapak bagi 4 kelompok ya, satu laki-laki 3 aja, 1 2 3, 1 2, 1 2, 1 2, tuh pas. Gimana Mau ini? beli kelompok? Di kelompok, oh atau mau masing-masing aja? Masing-masing aja. Kelompok juga gak apa-apa. Kelompok aja bapak. Masing-masing aja. Gak mau Kelompok biar aja, bisa Bapak. bareng-bareng kerja sama. Oke, boleh kelompok aja, sedangkan lebih banyak yang kelompok. Saya kelompok aja, satu, Mana satunya? 1 2. 3, 4. 2. Satu. Ini 1, ini Nomor 2. kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, Sama Andre. kelompok 4. Kamu ridho enggak? Analisis Oh. gosip. Biar kalian bisa menganalisis Laras Sinta, Laras konsep Sinta. tentang berita penyakit hati dan cara dampaknya. Naon ini mah analisis kasusnya. Ya, ini analisis ini tentang ini. Iya, enggak aku mah lagi diskusi Oh, Bapak ngusin siap. deh. Waktunya Dasar gasis Kasus viral media sosial seorang selebgram. Iya, nanti sih orang aja ya. 3 menit aja ya, cukup ya. Gue tadi sebenarnya belum makan bro. Bapak tinggal dulu sebentar ya. Kak, bapaknya mau ke air dulu sebentar. Nanti kita Pak. Baik, euy. Bapak yang Karena usia ada baju jadi dituntun ke bapak orang. Asif kan. Mana? Pulpen yang tadi? Kalian mana? itu udah. Oh. Pokoknya Nah, jadi Hasan. ringkasan berita nak boleh. ringkasan berita nah angker Pak Abi dijelasin Pak itu nama Saya identifikasi. identifikasi penyakit hati ini dampak sosial dampak sosial naon dampak sosial panjang sampai kan puncaknya dampaknya populasi satu juta ya. habis Sebagai bentuk ketidaksifaan panjang sama Tidak harus tulisan, harus tulisan. menimbulkan trust issue dan Tidak harus tulisan, harus tulisan. Oh iya tuh. Barokah segala ini. oleh sebenarnya sebayar ini perspektif Islamnya ya iya selingkuh larangan selingkuh dilarang tidak tetap penyakit hati diri dan hasad solusinya banget sadar diri solusinya yang harus dilakukan si Inara harusnya sadar diri harusnya banget luas, kasusnya si Inara. harusnya punya malu Cina eta sih etanya kasus. si Jule terus punya Juli, malu Juli. terus sadar diri apa si Jule tentang malu kan dah mana bapak-bapak di dah ya Jule. dampak Artikel sosial 1. ribut di medsos dan hubungan otak. Ya kak, satu kasus berita kak. Dengan berita nak. Persepsi Islamnya Penyakit hati itu kenapa? Iya. Pertama lebih kepada Islamnya ya ini satu hasad dilarang dan menghapuskan saat dampak sosialnya kata diri dampak sosialnya Jadi infrastruktur tadi. tempatnya lain solusinya ya akan dijauhi minta maaf akan dijauhi oleh banyak orang Kantor polisi. akan dijauhi oleh hapus postingan Perspektif Islam. masyarakat dan Udah, Pak. Gimana? Udah. Udah? dah Yang dilakukan di konten ini. Ini kumpulin. Ya, Udah, Pak. Udah? udah oh terus lagi kronologi kasusnya kita yang jelasin nggak usah Siap. tulis kalau drama lanjut kan lagi Pak tadi si Sirian teh tuh. Dan pencapaian coba. nih Pak Nanti tadi teh Pak. Nah, Ingat solusi yang harus dilakukan konten ini gerobak konten ini gerobak robo. konten ini
Pak. Benar. Sampai akhirnya dasar. Halus sih pasti. Sekarang coklat mana? Kabeh presentasi sih. Allahu Akbar. Berapa menit tadi? Baik. 1 menit lagi. Kenapa nanti di jalan? Ntar Pak. Oke. Ini Pak. Menurut dulu. Ini tunjuk aja Pak untuk berapa. Ini ya, biar Adi ya. Di spin. Saya ini dulu. 7 detik Bisa lagi lama. Pak. 46, 45. Oh, dikocok. Dikocok. Ya, coklatnya sih enggak? Di depan. Sok Pak udah. Ya, Sok yang mana udah. ini kelompok 2. Kelompok 2 ya. Sok, presentasiin. Ayo kelompok 2. Gas. Ayo Neng. Oke gas. Baik, kami berdua di sini tidak bertiga Oke, kita dari kelompok 2 ya. Ada aku dan Wafa. Kasusnya di sini Kamu ada seorang selebgram. Oh. Itu membuat story. Terus Story. Setoran apa tuh? story hari. Terus menyindir sama merendahkan temennya yang baru mendapatkan pencapaian gitu. Nah, jadi warganet itu melihat postingan itu teh sebagai bentuk ketidaksukaan dan menyerang tanpa alasan yang jelas. Penyakit hatinya itu ini hasad, itu iri dengki. Terus dampak sosialnya itu ribut di medsos dan hubungan menjadi retak. Lalu perspektif Islamnya, hasad itu dilarang dan menghapus kebaikan. Solusinya minta maaf, hapus postingan, dan belajar bersyukur. Sekian, Pak. Tepuk tangannya dulu teman-teman. Dicukupkan saja ya pertemuan hari ini. Kita baca hamdalah dulu bersama-sama. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.